Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali pada tausiah 5-10 menit ke depan atau kurang lebihnya, yang mana pada kesempatan ini kita akan bicarakan masalah sholat berjamaah yang terjadi di sekitar kita, yaitu sholat berjamaah dengan menjaga jarak. Ya, sholat berjamaah dengan diberlakukan protokol kesehatan COVID-19 karena memang sedang pandemi COVID, dan kita di sini berjamaah sholatnya dengan keadaan memakai juga physical distancing. Ini seperti apa pandangan dalam agama? Pertama kali perlu kita pahami ayat Al-Quran pada surat kedua Al-Baqarah ayat terakhir 286. Allah Jalla wa'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai situ saya cukup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani satu beban ibadah kepada hambanya illa wus'aha, kecuali sekemampuannya. Menurut protokol kesehatan yang sedang berlaku sekarang, ya, kita tidak boleh berkerumun. Kalau sholat berjamaah seperti itu, ini akan membawa dampak yang sangat besar nantinya kepada umat Islam yang mereka memakmurkan masjid dalam keadaan pandemi. Maka protokol seperti ini, ya, dengan menjaga jarak adalah sebenarnya sudah cukup diperbolehkan dengan dalil ini saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi hadirin, kita akan lebih lanjut lagi. Contohnya dalam hadis Sahih Bukhari 689, 690 dalam Maktabah Syamilah, ketika Nabi katakan sawu sufufakum, luruskan, ya, luruskan daripada sop-sop barisan sholat kalian. Kata-kata terakhir Nabi adalah fa inna iqamatis sufuf ataupun fa inna taswiyatas sufuf min husnis sholah. Ini yang 689-nya. Min husnis sholah. Lurusnya barisan, ya, itu adalah merupakan ataupun rapatnya barisan merupakan yaitu kesempurnaan sholat, kebaikan sholat, ya, bukan syarat sah sholat. Jadi kalau dalam keadaan tidak ada udzur, ya, sholat berjamaah yang renggang-renggang pun tetap sah. Ini diantaranya fatwa ulama fenomenal dan karismatik kita Al-Imam An-Nawawi, ya, rahimahullah, yang kami bawakan dalam kitab, salah satu kitab beliau, yaitu Minhajut Talibin pada juz 1 halaman 50. Kata Imam Nawawi, orang yang dia makmum berdiri sendirian, padahal sop pertama, kedua, ketiga ini masih ada celahnya, masih ada cukup 2 orang, 3 orang, tapi dia berdiri sendiri. Kata Imam Nawawi, wa yukrahul wuquful ma'mumi fardan, makruh makmum berdiri sendirian di belakang, hukumnya makruh. Apalagi dalam keadaan pandemi yang tidak ada alasan saja, ini tidak ada uzur, sendirian di belakang jamaah yang masih ada luangnya, itu bukan batal sholatnya, tapi makruh, tetap sah sholatnya. Padahal bagusnya kan dia masuk ke sana. Kalau dia sengaja kayak begitu, ini orang memang sensasi, sebenarnya buat sensasi, tetap sah. Demikian juga Al-Imam Syihabuddin Al-Qalyubi, ya, dalam Hasyiah Qalyubi wa Umairahnya, kami dapati juga dalam juz ketiga halaman 303, yang tentu saya ambil dari Maktabah Syamilah, bahwa kata-kata Imam Nawawi fardan di sini adalah maksudnya di mana setiap sisi kanan, sisi kirinya terdapat celah dan memungkinkan 1 orang untuk masuk atau 2 orang, tapi dia nggak masuk, hukumnya tetap makruh. Ini yang tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur. Apalagi ada uzur seperti itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz ke-8 halaman 157, ini lebih jelas lagi, beliau jelaskan karena menyebut nama Masjidil Haram. Ya, Imam Ibnu Hajar Haytami ini wafat tahun 974, termasuk ulama karismatik, ulama hebat, ya, termasuk bergelar Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini bukan yang Asqalani. Kalau yang Asqalani adalah yang menciptakan karya tulis syarah Sahih Bukhari terbaik, yaitu Fathul Bari. Ini yang lainnya. Baik.
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj beliau juz ke-8 halaman 157 beliau katakan, na'am in kana ta'akhuruhum li'udzrin. Iya, sekiranya mereka tertinggal, terpisah dari shaf karena udur, ya, seperti beliau katakan, yaitu kawaktil harri bil masjidil haram, seperti dalam keadaan panas di Masjidil Haram, beliau katakan fala karohata, tidak ada makruhnya. Kita pernah ke Masjidil Haram, kita sholat di sana ketika sholat zuhur, iqamat sudah berkumandang, lalu yang orang tawaf sholat di depan Ka'bahnya. Di sini biasanya tuh kosong karena saking panasnya, apalagi pada bulan Juli dan Agustus, ya. Maka kita sholat ke belakang sedikit, ada celah kosong itu, tidak rapat gitu ya. Kita ke belakang karena mencari yang tempat ada atapnya. Itu kalau ada uzurnya, liudrin fala karohata, tidak makruh, apalagi pandemi. Bahkan hadirin kita lihat di Masjidil Haram, akhir-akhir ini sholatnya pun ketika pandemi mereka berjarak. Masjid Nabawi juga berjarak, ya, ulama di Indonesia juga berjarak. Ini seakan-akan menjadi syibhu ijma', kayak kesepakatan begitu. Maka ini yang dipegangi oleh para ulama, ya, yang mana agama ini adalah as-samhah, dinus samhah, agama yang mudah, agama yang fleksibel mengikuti hukum daripada kondisi dan keadaan. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Bukhari yang lain nomor 817, Nabi bersabda, man akala sauman aw basala, siapa yang makan bawang. Makan bawang nih, bawang biasanya di zaman Nabi dijadikan lalapan, ya, sampai sekarang pun di Timur Tengah kalau Anda pernah ke sana, kita akan melihat di restoran mereka itu lalapnya ada bawang gitu ya. Kebetulan kami lama juga di sana, bawang tuh ada jadi lalapan mereka di restoran-restoran mereka. Maka Nabi katakan, siapa yang habis makan bawang kemudian dia masuk masjid, ya, maka dia hendaklah falyatazilna, dia menyendiri, memisahkan diri. Kalau makan bawang yang bau mulut karena bawang itu tidak membawa penyakit kepada orang di kanan kiri dalam sholatnya, apatah lagi COVID-19. Bawang saja yang tidak ada mudarat apa-apanya disuruh menyendiri, apalagi karena COVID-19. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang dipegangi oleh para ulama kita, termasuk sholat Jumat, ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha yang dilakukan dalam keadaan berjarak, dalam keadaan COVID, seperti itu juga. Atau sholat Jumat, biasanya masjid menampung 300 orang, tetapi karena pakai jarak akhirnya pakai 2 shift, pakai 2 kloter. Kloter pertama 150, kloter kedua 150. Tentunya khotib dan imam dengan kefakihan mereka, sholatnya cukup 10 menit atau 5 menit, khutbahnya 10 menit rampung. Itu bisa dilakukan karena Jumatannya 2 kali, apalagi di perkantoran. Maka di sini kami ambilkan dari fatwanya Al-Imam yaitu dalam kitab Minhajul Qawim, Al-Imam Ibnu Hajar juga, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab, salah satu kitab fikih beliau yang lain selain Tuhfah, yaitu Al-Minhajul Qawim, ya, pada juz ke-1 halaman 175 beliau katakan, ya juzu ta'adduduha bihasbil hajah, boleh Jumatan itu berbilang, ya, di satu masjid karena ada uzur seperti ini, boleh dia bergantian 2 shift, 2 kloter. Kenapa? Bihasbil hajah, kan ada hajat, ada keperluannya COVID-19. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk tetap mengamalkan agama ini dengan rujukan-rujukan para ulama. Ta'ala segera angkat daripada wabah COVID-19 dan menjadi seperti sedia kala daripada aktivitas ibadah kita dan perekonomian kita. Baik yang dari Allah Ta'ala, kekurangan kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.